Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau ngebahas Vespa Super dengan konsep mod. Yang menurut gue Vespa Super ini adalah salah satu Vespa Super terkeren yang pernah gue lihat. Ownernya namanya Rozan, teman lama gue. Kayak gimana Vespa ya? Kita lihat bareng-bareng aja yuk. Ini dia nih orangnya nih, Jan. Aduh, gue pikir lo tadi kesini tuh bakalan riding. Kok tahu-tahu datang-datang lo naik mobil gitu. Jadi tadi tahu-tahu dia datang depan rumah gue mobil lah. Kok Rosa naik mobil, Vespanya mana? Ternyata Vespanya ada di dalam mobil. Kenapa Jan? Iya, ini kok apa? Gue gampang masuk angin orangnya. Gampang masuk angin ya. Enggak bercanda. Kebetulan emang ada mobil yang bisa gue pakai buat towing dan kalau agak jauh gue memang pakai itu untuk bawa-bawa ini. Dan sebenarnya sih alasannya karena banyak krom-kroman kok. Kalau Oh, lo takut hujan ya? hujan, dan Bener sih emang mana sih. mendung kan, Itu jadi adalah biar musuh alami dari krom-kroman ya. betul. Jadi buat melindungi perintilan-perintilan alat nyari kodok ini. Kalau konsep sih gua rasa sekali lihat juga orang udah pada tahu nih konsepnya apa. Iya nggak Jan? Konsepnya mod ya gak? Kenapa Jan lo milih konsep mod? Ini pertanyaan lo yang lebih tahu, kok lebih paham lah. Tapi ya karena mungkin kalau gue pribadi karena aksesorisnya ya yang unik dan eye catching, dan ya ternyata lumayan seru untuk dimaininnya sih, ngumpulinnya itu ada banyak cerita dah. Lo dapat unit ini dulu gimana ceritanya Jan? Soalnya sih ingat gue dulu sebelumnya lo makainya LX ya kalau nggak salah ya. Gimana tuh ceritanya? Iya, dulu agak nyeleneh ya pakai LX mungkin kalau di banyak yang bilang, tapi akhirnya ya mutusin untuk nyari unit yang klasik 60s, dan jatuhnya pilihannya ini sih Oke. lebih apa ya, gue seneng masih ada bulat-bulatnya, Oke. terus dapat masukan juga dari teman-teman apa, ini kurang lebih cocok ke badan gue karena Oke. kecil ya kayak gitu. Eh, tapi beberapa memang ada yang diganti kayak ban gitu, dan ya pilihannya ini sih di Super 6667. Super MK1 ya. Iya, kalau Super kan emang bodinya itu lebih cenderung lebih kecil ya dibandingin Sprint atau ya yang ring-ring 10 lainnya. Ya meskipun ini juga ujung-ujungnya upgrade ring 10 tapi secara body emang dia lebih kecil dari Sprint. Berarti lebih ke arah buat ngimbangin badan lo lah ya, biar lebih fit ke badan lo lah ya. Biar nggak kegedean, iya. Oke, Jan, gue boleh nggak nih ngebahas part-part yang nempel di motor lo nih? Oke, gue penasaran sih sama besi-besiannya dulu kali ya. Kita bahas besi-besiannya dulu. Kita mulai dari bumper dulu kali ini Jan ya. Ini kayak bumper sepasang nih antara bumper sama crash bar ya. Iya benar, set Vigano garis bumper sama crash bar, ini juga untuk forknya Vigano. Terus ada front rack, dia local made revival, bagus punya. Ada badge bar yang lurus ini, ini Royal Enamel. Lalu ada front bar ya, ini. Front bar lo, front bar lo agak unik ya. Ini sampai belakang nih habisnya ya. Iya, kalau mungkin yang lain front bar tuh dudukannya di sini ya. Kalau ini sampai belakang. Gue dapat infonya sih kata ini peruntukan PX, tapi fit-fit aja tuh di Super, dan ini tipe yang bor ke body ya. Iya, ini tipe ngebor ke body, berarti body harus dibolongin ya. Oke, cakep sih. Ini jarang nih gue ngeliat unit apa model front bar kayak gini. Terus soal Vigano garis nih Jan. Ini Vigano garis tuh kan kalau nggak salah ada dua seri ya, yang merah sama yang biru ya. Iya, semua Vigano merah biru. Oke. Dan kebetulan ya karena motornya biru mungkin lebih cocok ke merah ya. Dan Hmm. kata teman-teman sih merah lebih susah nyarinya, Hmm. dan ya seiring dengan susah tentunya agak lumayan di kantong. Pasti dong. Terus backrack. Ini apa nih Jan backrack? Bolonnya ya apa? Iya, ini bolon ya. Ini PR masih, gue masih nyari apa
backrack Vigano yang belakangnya ada yang belum Viganonya. Jadi kelihatan di sini ya. Oh, maksudnya biar satu set crash bar, bumper sama backrack mau lo bikin Vigano sama dop juga nih ya. Ini dopnya juga kan turbin Vigano nih ya. Iya, Turbin Vigano merah. Oke. Oh, lo mau ngeset emang ngesetnya Vigano gitu maksud lo. Cuman backracknya belum dapet, masih dapet yang bolonya. Tuh, masih PR kok. Jadi ya tadi maunya Vigano semua dan ada yang belum dapat juga di sini. Vigano garis juga, dia double eggshell. Double exit ya agak susah tuh emang tuh. Wah, itu paling susah. Paling susah ya. Paling susah. Pernah ada orang jual, dia udah pasang harga lah. Lalu gue tanya, dan akhirnya dia naikin harga. Gue okein, sellernya ngilang. Nggak ada kabar sampai sekarang. Dan masih Effort lah, emang susah banget. susah. Jok, wah ini keren nih jok ini. Ini jok apa nih Jan? Ini Super Gandolfi, dapatnya agak keadaan busuk dan ini udah recover sama Om Yul ya. Dan Recover sama Om Yul. Kelihatan lah kualitasnya Om Yul ya. Tapi rangkanya original berarti Super Gandolfi. rangka full original, cuman di rechrome. Karena busuk itu udah mulai karat. Lo dapet sama grab railnya atau lo terpisah dapetnya? Sudah full set sama pentolnya juga. Jadi grab rail, pentol. Cuman yang gua nggak pasang ulang tuh beltnya. Gua lepas karena udah getas ya. Oke. Nah ini juga lucu juga nih Jan. Ini kalau dari penglihatan gue ini kayaknya local made nih ya. Siapa nih yang bikin? Aduh, Pekalongan. Waktu itu, Datuk kalau nggak salah ya namanya. Tapi kayaknya well made ya. Cakep ya barangnya ya. Cakep, kita cuma ngasih gambar doang. Dia Oh bisa gitu. bikin foto dari foto. Dari gambar. Oh, berarti dia nggak harus bawa motor lo buat ngemal lah bla bla bla, dia udah tahu lah ukuran-ukurannya ya. Jan, dari penjelasan lo tadi soal detail-detail besi-besian Vespa lo, terus ya detail-detail part-part beberapa part tertentu gitu. Itu berarti aksesoris lo itu nggak semuanya original ya? Dalam artian kayak tadi gue denger ada rak depan front rack ini buatan Revival ya, which means lokal kan. Ya, terus ini juga tadi lo bilang bikinan mana ini Jan? Pekalongan lokal juga. Terus jok, oke lah rangkanya original, tapi kan recovernya Om Yul, ya Om Yul Palmerah gitu kan. Terus ya Om Yul kan bukan orang Italia ya, ya artinya dia lokal kan, brand lokal itu, merek lokal gitu ya. Itu oke ya Jan, nggak apa-apa ya. Maksud gue mod kan identik dengan original original bla bla bla, nggak apa-apa ya lo pakai barang-barang lokal kayak gitu. Ya ini mungkin yang perlu diperjelas ya. Uh, Challenge-nya sebetulnya di langka barangnya. Jadi udah susah. Kalau dapat pun mungkin udah hancur. Barangnya yang beberapa yang terutama bahan plastik ya. Jadi memang lokal bukan sesuatu yang salah ya, justru kita harus banggakan ya. Teman-teman banyak yang bisa ngerajin-perajin dan kualitasnya juga bagus, nggak kalah. Yang well made. Well made ya. Lokal yang well made artinya bukan berarti lo bebas beli barang lokal dari kacamata mod ya. Maksudnya lo bebas beli barang lokal tapi kualitasnya nggak lo pertimbangin gitu ya. Selama kualitasnya oke, kayak misalnya front racknya Revival nih oke nih, kualitasnya bagus, kuat, detailnya presisinya oke, ini juga detailnya oke. Kalau sarung joknya Om Yul nggak usah lo tanya lah, itu sih udah luar biasa gitu kan kalau menurut gue. Nggak apa-apa selama kualitasnya tetap oke gitu ya. Iya, kualitas sih yang nomor satu. Dan ya apa ya, memang beberapa barang sudah punah. Jadi mau nggak mau, kalau memang udah nggak ada pilihan lain, local made apalagi well made adalah pilihan yang bagus. Nggak perlu ragu ya. Jadi kalau gue boleh summary kurang lebih prioritas utamanya tetap pasti kalau bisa original dan lo mampu ya pasti lo pengennya original gitu nggak sih? Dan barangnya ada. Iya. Karena apa ya, mampu hal yang lain, duit ya dalam artian. Setuju gue. Setuju. Tapi lu nggak bisa beli barang yang udah punah. Iya, Barang yang nggak ada, iya.
ya mau gimana gitu kan. Jadi ya bukan suatu yang salah dan benar sih ya, selama selama kualitasnya oke dan nggak aneh-aneh banget, nggak melenceng melenceng banget, masih masuk ke konsepnya, masih terlihat baik, clean and sharp, kenapa enggak. Ya itu dia, cuman kan mungkin masih banyak asumsi-asumsi yang mikir bahwa ya lo kalau mau main mod harus full original atau full import gitu. Jadi terkesan anti sama barang lokal, padahal enggak kan, enggak kayak gitu. Justru kita lebih fokus kepada detail. Tentu saja detail itu ada urutannya. Urutan detail yang pertama adalah barang original. Yang kedua ya udah, nggak original pun nggak apa-apa, mau lokal pun nggak apa-apa, yang penting kualitasnya oke gitu ya Jan ya. Oke, nah next gue mau ngebahas yang jadi signature dari konsep mod itu sendiri. Tapi ini barangnya banyak banget nih Jan. Gue random aja ya Jan ya. Gue mau ngebahas satu lampu, satu badge, satu desmo, sama spion deh. Lo pilih deh tuh yang mana yang mau lo bahas. Kalau banyak kok, ini gue bisa bikin lebih banyak lagi. Ada konsep yang full lampu rapet-rapet. Udah pernah coba ya, dan akhirnya ini kalau bisa dibilang malah ini udah minimalis kalau menurut gue. Dan mungkin kalau gue boleh highlight, gue ada lampu di sini ya. Ini Carelo Half Moon, dia kalau teman-teman nyebutnya setengah bulan, Mezzaluna. Dia peruntukan untuk mobil Fiat 500 kalau nggak salah. Terus mungkin ke badge ya. Ada apa sih ini gini-gini kan? Ini rata-rata sih klub mobil. Contoh ini ya VM, Veteran Motor. Ini juga ini kalau nggak salah Tudor Rose, English Rose. Dia ada sejarah juga untuk Inggris ya. Dan ini bikinan GR Gown. Klipnya juga kebetulan masih ori, Desmo. Kalau ke Desmonya sendiri, patung-patungan nih. Ini ada patung kuda ya, tapi bukan kuda yang Pegasus. Dan ada ini ngumpet sendiri nih. Nah itu gue penasaran tuh sama burung itu tuh dari tadi tuh. Karena terkesan lo taruh di belakang, lo umpetin kayaknya barangnya susah nih kayak lo taruh belakangnya. Uh, Susah ya lumayan, tapi sebetulnya ditaruh di dalam sini. Kalau gua nggak pengen pakai rak, gua masih ada satu yang nempel di sini. Dia ini Desmo Eagle on Balls, ya lumayan susah. Kalau di katalog dia paling depan nih. Original Desmo. Iya, original Desmo. Ini Royal Enamel khusus yang ini. Dan yang ini, Pegasus. dan Lady nih. Kalau dua ini gua original Desmo. Kalau spion, ini apa Jan? Ini teks nih spionnya. Spion Tex, iya. Kalau mungkin teman-teman tahu ada Stadium, ada BM, Plus. Gue kebetulan pakainya Tex. Oke, jadi tadi tuh kita udah ngebahas tentang motor lo ya Jan ya, mulai dari unitnya, terus besi-besiannya, terus detail-detail di raknya. Ini kalau mau dibahas semua nih, sebenarnya masih banyak banget yang belum dibahas. Lampu juga tadi cuman dibahas satu jenis, lampu-lampu lain kita belum bahas, belum lagi soal ya banyak lah, banyak banget part yang belum kita bahas. Cuman durasi ya men ya, iya nggak sih? Ya lo kalau mau nanya-nanya tentang misalnya Jan itu ini kiwir-kiwirnya nih lo dapatnya di mana sih, ceritain dong. Ya lo japri aja deh orangnya deh, nggak mungkin gue semuanya satu-satu gue detailin ya. Ini gue kepengen ngebahas tentang effort lo Jan, effort lo, cerita-cerita di balik gimana lo bisa dapetin barang ini sampai Vespa lo akhirnya ya jadi kayak gini gitu. Dulu sih ya, kalau zaman gue nih Jan, gue dulu paling males tuh nyentuh yang namanya import, karena resikonya gede di situ, gede, ada resiko bea cukai, barang lo hilang lah, bla 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 bla. Akhirnya gue cuman ngambil barang-barang yang emang udah beredar di Indonesia aja gitu. Nah lo pasti, gue nggak tahu lo punya cerita yang berbeda nggak? Pasti cerita lo beda sih kalau menurut gue. Gimana? Lo di mana bisa dapetin barang-barang ini? eBay. Benar. Di eBay. Jadi ya benar sih, ada banyak barang-barang udah beredar sekarang di kita ya, dari teman-teman. Kalau nggak salah masih ada juga yang jualan tuh doi Doi, scooter, ya, ya, ya. Doi itu di mobil. mana ya? Di Cianjur. Cianjur ya? Iya, 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 iya.
di Instagram ada tuh Doi Scooter Shop kalau di Instagram. Ada wow scooter juga. Wow Scooter juga sama tuh, dia banyak suka supply barang-barang mod gitu ya. Iya, itu aksesoris sampai ke besi-besi, bisa custom malah. Bisa custom. Bikin-bikin gitu. Tapi ya benar hampir semua eBay, dan kayaknya gue nggak ada yang beli dari temen ya. Jadi memang impor dari eBay, apalagi yang model lampu spion badge gitu. Mungkin kayaknya ini deh gue beli dari temen. Kalau yang lain impor dari eBay, bener. Challenge-nya deg-degan, lalu bea cukai, kirim, dan paling awal itu agak bingung tuh, banyak seller yang nggak jualan dan bisa kirim ke Indonesia. Gimana nih ngedatenginnya gitu kan, bingung. Mereka cuma bisa kirim sesama di UK atau di sekitar Eropa aja. Berarti mostly barang-barang lo ini barang yang lo datengin dari UK, lo import melalui aplikasi eBay gitu kan? Ya, nah terus eBay itu kan kalau nggak salah ya lo bisa buy it now, dalam artian misalnya dia jual lampu harganya 5 juta gitu misalnya, lo bisa buy it now, tapi kan nggak semua buy it now, no. Kebanyakan kan lo harus lelang ya, bidding gitu kan. Ya lo berartinya lo buat dapetin satu lampu aja lo harus menangin lelang itu dulu gitu kan. Prosesi lelang misalnya berapa hari, 30 hari, ya lo harus lelang, ikut lelang itu selama 30 hari. Kalau lo menang barangnya lo dapet, kalau lo kalah zong. Kalaupun lo menang barangnya belum tentu nyampe ke depan rumah lo, iya gak? Itu masih ada resiko-resiko kayak barang lo hilang di jalan, barang lo nyangkut di bea cukai, terus lo harus bayar sekian gitu kan, baru barang lo bisa cair. Satu lampu itu satu part gitu, dan ini kalau gua total mungkin ada belasan atau mungkin puluhan part yang lo datengin dari eBay, ya nggak sih? Betul. Sebelum semuanya itu barangnya harus ada. Sebelum semua itu barangnya harus ada. Jadi yang paling seru ya kalau menurut gue prosesnya itu hunting. Huntingnya. Iya. Oke. Kalau mungkin googling ya, tapi di eBay gitu tuh. Jadi nyari spesifik brand lampu apa, lalu tipenya yang mana. Yang lampu ada tadi kayak Carello, ada Desmo, gua ada lagi Radiot yang tengah itu sendiri. Kalau lu ngetik Radiot aja keluar banyak. Harus spesifik jadi apa, DL, kayak ini DL serinya, dan belum tentu ada. Begitu ada itu rebutan. Kondisinya buy it now yang tadi lo bilang misalnya, itu langsung hilang kok. Gua harus Pasti langsung hilang. harga berapapun langsung hilang karena banyak yang nyari. Nah yang seru memang bidding, dia akan start di low price, mungkin the middle price. Bidding lelang, kita harus masukin kita mau beli berapa, sampai akhirnya proses bidding ada batas waktu kan gitu kan. Nah itu karena timingnya rata-rata di UK, di kita tuh mungkin tengah malam gitu. Lo pantengin deh tuh ya. Kalau yang belum tahu dipantengin tuh sampai udah deket-deket waktu udah mau udahan bidding. Tapi ada juga trik-triknya sih, ada kayak eBay sniper gitu. Oh, pakai sniper aplikasi itu ya. Aplikasi, jadi nanti aplikasi yang ngebiddingin kita mau angka berapa. Nah itu tapi kita harus tahu angkanya berapa, Yes. kemungkinan menangnya gitu kan. Lu kalau mau pasti menang ya lu taruh harga yang gila gitu. Jadi ada proses analisis cost lah, berapa bisa Lo menang. harus ngegambarin dulu. Kira-kira sekian pound sterling nih gue menang nih gitu. Iya. Wah, dan gue pernah ada cerita lucu, gue ngebid satu, gue yakin menang, gue udah lebihin sekian gitu, kalah gue kok, wah kalah nih. Udah akhirnya berjalan waktu ketemu lo barangnya nemu di temen gitu. Ternyata temen yang ngalahin kok. Yang ngalahin temen lo yang beli. iya, satu Indonesia gitu jadinya, terus teman lagi, aduh kirain siapa gitu yang udah, jadi ya ternyata teman-teman juga gitu. Nah itu dia, susahnya tuh di situ ya. Maksud gue gini, kalau lo nge-restore motor dengan kondisi standar lah gitu, lo nggak usah ngomongin ori-orian, standard look aja. Jadi istilahnya ya lo akan ngimpor-ngimpor emblem dari SIP, lo akan ngimpor-ngimpor jengger lah, apalah lo impor-imporin. Nah itu much easier, itu gampang, sorry ya, maksud gue itu gampang kalau lo compare dengan lo ngebangun motor dengan konsep mod. Karena gini, urusannya
Kalau lo mau ngebangun motor dengan konsep yang standar aja dan lo cuman sekedar impor barang yang emang selalu ada di SIP, itu lo cuman tinggal urusan lo duit dan gimana cara lo belinya. Istilahnya maksud gua, ya lo pakai apa? Pakai CC, pakai apa transfer atau apa, ya itu selesai urusan lo gitu kan. Tapi kalau lo mau ngebangun motor mod, yang pertama yang jadi pertimbangan lo adalah ini barangnya ada dulu nggak. Lo boleh punya duit segudang, tapi kalau barangnya nggak ada, gimana cara lo beli? Iya gak? Iya guys. Ya lo harus nunggu, lo harus mantengin itu eBay sampai barang lo ada. Apa misalnya barang yang lo incer? Misalnya Carelo Half Moon, lampu yang setengah lingkaran ini. Lo udah punya duitnya. Oke lo kayak misalnya lo gampang. Ini berapa sih harganya? 40 juta, 50 juta, gampang, duit gue banyak. Barangnya nggak ada, lo mau bikin di mana? Nggak ada yang bisa bikin. Ya ada, tapi nggak ori gitu kan. Nah itu dia poinnya. Jadi terlepas dari soal duit, emang kondisi barang atau kondisi ketersediaan barangnya ini susah banget ya kan Jan. Makanya begitu lo ngelihat motor dengan udah belum full sih ya, ini sebenarnya ini masih belum full ya Jan buat sebuah motor konsep mod ya, masih minimalis loh. Segini nih masih minimalis loh. Tapi dengan segini banyaknya part aja itu perlu waktu tahunan gak sih? Tahunan, dan lo antusias banget begitu ada satu lampu ini nih gue pengen banget nih, lampu radio yang ini nih, oke gue ikut lelangnya aja 30 hari, lo harus nungguin 30 hari itu kan baru lo bisa dapat barang itu ya, dan itu juga masih belum tentu gitu ya nggak sih Jan. Ya terus lo pernah gak sih barang lo nyangkut di eBay itu? Gue pernah lo dulu barang nyangkut di eBay, makanya gue kapok tuh main namanya eBay. Ah, nyangkut sih pernah, tapi ya kita udah research duluan, tips and tricksnya. Ah, nyangkut biasa di bea cukai ya, Iya. udah masuk ke Indonesia ya, akhirnya ya nyari kenalan, nyari ordal ya ordal. The power of ordal Iya. ngaruh men. Nyari kenalan, nyangkut penyelesaian invoice sih ya, untuk keluar berapa import duty-nya gitu-gitu. Dan apa ya, sebetulnya ada challenge yang sebelum masuk bea cukai, kirim itu dari Eropa atau dari Inggris. Oke. Tadi gue sebut ada beberapa seller yang nggak mau kirim ke keluar. Jadi di itu tuh ada effort sendiri ya, yang gue bisa bilang gue bisa buka just tip kok. Oke. Karena gue harus buka gudang, mau nggak mau punya address di UK yang sellernya mau kirim, yang bisa kirim. Oke. Akhirnya gue buka gudang di UK untuk menerima barang gue. Jadi itu sudah satu ongkir tuh, Oke. kirim ke situ. Jadi buat ngebangun motor lo ini, gue highlight nih ya, buat ngebangun motor lo ini, karena untuk menanggulangi masalah-masalah orang, si seller ini, gue nggak mau ngirim ke Indonesia, resiko bla 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 bla, gue maunya ngirim UK aja. Lo sampai nyediain gudang untuk motor lo sendiri, barang-barang lo di UK. Kan gila kan orang ini kan, dia sampai nyediain gudang cuman buat ngimport barang-barang beginiannya doang di Inggris men. Iya gak? Hah? Gokil. Terus itu solutif orang-orang solutif ya. Soal tip, gue nyoba sekali, bener nggak nih nyampe gitu kan. Dia udah web based sistemnya, jadi gue dapat email, gue bisa login, bisa dapat foto, semua berbayar. Begitu masuk ke gudang, hanya dikasih tahu sudah masuk barang, apa barangnya, lampu gitu. Nah gue mau minta foto, itu berbayar. Gue mau minta apapun lah servisnya, mau ditambah packaging, ada tambahan apa ya, foam atau apa sih namanya yang tak itu. Itu berbayar semua kok. Bubble wrap. Berbayar semua. Jadi gue lakuin awal yang satu itu. Selesai, dari situ dikirim sama dia, forward prosesnya. Nah itu ongkir kedua dari gudang menuju Indonesia. Ada pilihannya. Jadi 2 kali jalan lah barangnya. Dan ada pilihannya tuh. Nah ini yang overseas, ini yang impor, ini yang harus ada invoice dan segala macam. Sampailah diterima di bea cukai, kantor pos yang akan ngasih tahu kita ada barang nyampe, pajaknya sekian, silakan diproses, bayar untuk bisa dikirim atau diambil. Nah itu jadi agak susah di situ sih, jadi siap budget untuk double ongkir. Terus gini Jan, gue mau kalkulasi kasar aja lah. Istilahnya dari semenjak lo nemu barang, misalnya lo pengen beli satu desmo tuh yang patung-patungan kayak gini nih. Lo nemu satu patung yang lo mau beli.
Dari semenjak tuh barang nongol sampai tuh barang sampai di depan rumah lo, anggaplah ini bidding ya, bukan buy it now ya, karena jarang kan buy it now, sebenarnya lebih banyak bidding kan. Nah, berapa lama untuk dapetin satu barang ini sampai ke depan kamar lo nih barang? Yang lama nabungnya kok, untuk untuk ready beli. Nabung dulu, research berapa winning price. Kalau gua bid, udah yakin duitnya ada, gua yakin, baru gua cari. Karena belum tentu gua nyari duitnya belum ready, ngapain. Enggak maksud gua ya duitnya udah ready, lo Ah, ngomong dengan kondisi duit udah ready, lo bidding sampai tuh barang sampai depan rumah lo berapa lama? oke, bidding itu bisa seminggu 2 minggu, tergantung sellernya baru naruhnya kapan. Ah, Mungkin gue udah tinggal 1 hari nih bidding selesai. ah, Nah, hoki itu cepet tuh. ah, Jadi gue tinggal pasang sniper, masukin angka, ah, alhamdulillah menang misalnya gitu ya. ah. Gue kirim lah dari situ, dapat itu, kirim ke gudang. Itu 3-4 hari kayak di 3-4 lokal hari. kita aja sampai gudang. Di gudang kadang gue mau gabungin sama barang lain yang akan datang. Tapi kalau barang itu sendiri mau gue langsung kirim bisa. Begitu gue terima plus satu lah, begitu terima plus satu gue dapat email, plus one day dapat email, gue proses. Hari berikutnya business day mereka akan udah kirim. Nah ini tergantung gue mau milih shippingnya pakai apa. Ada yang freight, air freight, ada yang pakai sea freight. Kalau yang cepat air freight mungkin seminggu 2 minggu udah nyampe. Sejelek-jeleknya ya sebulan udah nyampe. Additional seminggu di bea cukai, processing import duties. Jadi kurang lebih ya 1,5 bulan 1,5 bulan terlamanya. terlama. Ya 1,5 bulan satu barang dengan asumsi nggak ada masalah. Iya. Iya nggak sih? Kalau ada masalah bisa dikali 2 dong tuh. Iya. Ya itu, lo ngomongin satu barang, berapa barang yang nempel di motor lo? 20 barang, ya berarti ya segitulah banyaknya waktu yang diperluin buat dia ngebangun ini gitu kan. Oke, Jan, gue pengen nanya deh. Ini karena banyak banget barangnya. Gue akan menanyain pertanyaan standar gue. Ada 3 hal yang mau gue tanya. Yang pertama, dari segini banyak part, mana part yang paling pricey, Jan? Yang paling pricey, paling ada value of money-nya lah, ada nilai uangnya di situ. Yang kedua, barang mana yang paling susah lo dapetin? Gue yakin semuanya susah, cuman mana yang paling susah? Dan yang ketiga, barang mana yang paling ada ceritanya lah, lo ngedapetin ini paling ada ceritanya dan lo paling seneng banget bisa dapat barang ini karena ceritanya di luar harga, di luar bla bla bla, lo seneng aja, ceritanya seru aja nih barang. Yang mana? Yang mana ya? Soalnya kalau kalau harga kurang lebih mirip-mirip sih. Gue perlu nyebutin nominal ya? Apa enggak? Iya, kalau karena ngomongin harga ya otomatis lo nyebutin nominal, nggak apa-apa, sebut aja mana yang paling pricey, lampu kah atau apakah, sebut salah satu yang memang paling pricey dari semuanya. Mungkin kalau paling pricey-nya si Half Moon tadi, dia sekarang ada di range belasan tinggi, udah mau 20. Gue dapat nggak segitu. Dan ada yang Half Moon yang tahun tua ya, dari zaman dulunya udah ada, dari tahun 60-nya udah ada di eBay, kondisinya nos, dia bisa nyentuh di 40 jutaan gitu. Half moon itu lampu yang setengah lingkaran ini nih. Jadi kalau misalnya half moon yang kondisinya baru itu harganya sekitar belasan sampai 20 juta ya. Di luar shipping. Oh iya, semua Di luar shipping, di luar tax. Oke, kita ngomong udah sama shipping sama tax berapa tuh? Kalau lo beli yang new made 30. 30 juta. 30 juta satu Budgeting ya, karena satu lampu atau satu pasang? Sepasang Carelo Half Moon yang ini nih, ini sepasangnya. Kalau lo beli yang kondisinya baru, maksudnya buatan baru bukan yang buatan tahun lamanya, itu 30 juta men. Super 66 berapa sekarang harganya? Lampunya sepasang aja udah 30 juta. Se-effort itulah lo ngebangun Vespa Mod gitu, se-effort itu. Ya terus itu masih buatan baru. Kalau lo saklek, lo purist lah, lo ngomong apa, lo mau ngomong yang gue maunya yang buatan lama, yang tahun tuanya. Berapa Jan? Gocap 40. 40 harga. 40 belum sama shipping, belum sama tax. Sama shipping sama tax, gocap 50 juta, lebih 50 juta untuk dapetin sepasang lampu. Belum ngomongin unit nih, kita belum ngomongin unit ya. Unitnya malah udah kalah ya Jan harganya. Lo pasti beli unitnya nggak nyampe 50 juta kan? Super 66 doang berapa? Hah? Berapa lo beli?
12. 12 juta dulu ya, 12 juta. Motornya 12 juta, lampunya 50 juta kan ngehe. Oke, itu yang paling pricey. Yang paling susah dicari apa sih, Jan? Ya, si Alfam salah satu yang susah. Oke. Tapi Dan karena udah disebut lo nggak boleh sebut itu lagi. iya, eh, ini kebetulan yang gue pasang adalah yang akhirnya gue pilih mau gue pasang. Ada beberapa yang gue punya dan gue simpan atau dipakai teman-teman. Dan inilah yang menurut gue yang mungkin paling menarik karena paling antara rare, susah, paling paling nyebelin lah nyarinya. Jadi kalau selain half moon mungkin si burung tadi nih, Patung burung itu Heeh. Desmo. itu susah juga tuh. Kalau ada udah langsung mau ketemu goceng. Si lampu yang di depan juga nih yang sendirian juga radiot, ini radiot yang mungkin paling dicari ya di mod itu. Oh gitu ya. Susah dan susah barangnya dapetnya. Susah, Tapi lebih susah dapat yang Desmo itu. hampir sama. Malah kalau ngelihat ada di apa The Numbers tuh, ada yang satu rak lampu itu doang. Oh iya iya, gue tahu tuh. Gue tahu Vespa Ah, Lambretta ya. Lambretta. Lambretta ya. Dan ada juga Numbers tuh yang satu rak Nah, burungnya 7 atau 8 gitu. Kayak kalau nggak salah ya, kayak. iya. Jadi ini gak, ya ini patung burung yang tadi ada di part 1 ini merupakan barang yang paling susah ya istilahnya, lo termasuk yang paling rumit lah, yang salah satu yang paling rumit buat lo dapetin. Lo udah mantengin itu udah lama kan pastinya, sampai akhirnya lo dapet, lo bidding, lo lelang, ikut lelang baru akhirnya bisa dapet. Dan over budget. Oke, berapa yang lo spend buat itu, Jan? Gue dapet di 6 something. 6 something udah sama pajak dan oke, sama ini sama pajak dan Mau 10 kalau gitu. itu patung burung tadi itu, si burung ngehe itu harganya 10 juta. Itu Jan, gue jual Vespa Super bla 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 tuh 10 juta, udah nyampe aja orangnya masih suka komplain. Lo beli patung burung 10 juta lo tempel di rak. Nggak penting ya. Ya tapi ya emang balik ke the devil is in the detail. Jadi lo ngeset rak tuh nggak sembarangan, lo nemu patung sembarangan lo pasang di situ, nggak gitu men. Ya terserah lo sih, lo mau naruh sembarangan juga bukan urusan gue, cuman maksudnya kalau lo punya konsep ya lo akan melangkah lebih dari itu, lo akan ngelihat dengan sudut pandang yang berbeda dari itu gitu kan. Terus yang paling susah udah, yang paling pricey udah, apa yang paling part lo yang paling punya cerita? Aduh, yang mana ya? Gue bingung. Kayaknya yang punya cerita sebenarnya front bar. Iya, bukan bukan yang berbau mod ini. Kalau yang ini Cupini kalau nggak salah. Gue dulu pakai front bar punya Revival, sama kayak front racknya. Dan dia tipe yang ngait ya, nggak dibor. Oh iya iya. Seiring jalan dia, kalau beban aksesorisnya banyak, kita ketemu jalan jelek tuh goyang tuh front rack, kemungkinan jatuh karena kait. Dan akhirnya gue nyari lah yang tipe bor. Kalau dibilang ceritanya mungkin jodoh ya, tiba-tiba temen ngasih tahu, Om Ilham, bapak pimpinan kita. Om Ilham, Om gue dapat front rack, front bar bentuknya aneh, masa panjang dia sampai belakang gitu. Kalau gue jadi dia, itu front bar mending dipakai dia. Kalau gue jadi dia, buat lu aja Om kata dia. Sekian harganya dan ini peruntukan PX katanya gitu. Jadi kalau itu cerita yang gue ingat ya, gue appreciate banget itu. Kalau gue jadi Om Ilham, gue mending buat gue front bar dia jual ke gue. Ya, dia ngasih itu barang yang aneh dan gue belum pernah lihat lagi sih Kak. Mungkin ada ya, gue belum pernah lihat lagi orang yang pakai front bar yang panjang sampai belakang ini. Karena gue sendiri baru ngelihat front bar ini nempel di motor lo, Jan. Gue nggak pernah nemu sih front bar model kayak gini habis sampai belakang. Emang unik ya. Terus Jan, apa ya Jan? Lo ikut kontes-kontes gitu gak sih Vespa lo? Lo kontesin gak sih? Apa sekedar lo nikmatin dengan proses ngebangunnya aja, atau lo pun pengen ada istilahnya ya, lo pengen menang kontes, pengen bawa pulang piala atau gimana gak sih Vespa ini? Kontes pernah. Sekali aja. Dan itu juga teman-teman sih yang bawa. Dan kalau kontes mungkin apa ya, sudut pandangnya beda ya, lebih ke unit.
kan. iya iya iya. Kontesnya kategorinya apa nih? Itu dia. Kalau nggak salah kemarin kontesnya restorasi original ya. Kalau nggak salah, gue lupa malah nih. Iya iya, gue ngerti sih. Dan lo pasti kalah kan? Kalah. Kalah. Nomor 2, juara 2 gue. Juara satunya memang sudut pandangnya unit. Uh, betul secara tahun, dan ada detail-detail yang gue banyak banget detail-detail di unit yang wah ini harus gue kasih tahu sih. Gue nggak, bukan skuteris, jadi gue sebenarnya nggak ngerti tentang Vespa. Gue baru belajar, minimal gue ngulik unit gue sendiri biar nggak ya nggak salah lah gitu kalau ngobrol sama orang, kan malu ya. Jadi gue bukan skuteris, gue punya unit juga karena gue pengen masangin aksesoris. Karena memang point interest gue mod itu sebetulnya aksesoris, unik, lampu ada gini-gini, dan gue butuh tatakannya nih unitnya. Nah jadi malah kalau mungkin ada orang yang beli unit lalu dipasangin aksesoris, kalau gue punya aksesorisnya dulu sebelum punya unitnya kok. Yes, iya emang. Gue 3 tahun aksesorisnya sudah gue kumpulin, proses. Jadi nggak blok langsung punya. Gue juga kata orang kaya apa gue juga nabung gitu, dan gue kumpulin 3 tahun lah, ada dari 2016 kalau nggak salah gue ngumpulin. 2019 gue baru punya unitnya, akhirnya bisa dipasang, terlihat enak. Dan ya itu, jadi butuh proses sebetulnya. Iya, karena gue ngerti sih, maksud gue kalau lo masuk ke kontes, apalagi dengan apa ya, dengan kontes yang kategorinya restorasi atau apa gitu. Banyak PR masih. Iya, karena concern lo beda. Concern mod itu bukan ke unit. Ya dia concern juga ke unit, tapi prioritasnya bukan itu. Prioritasnya lebih ke arah perintilan-perintilannya itu sendiri ya kan, lampunya dan ya aksesoris-aksesoris ya. Jadi beda, kayak beda sudut pandang gitu loh. Lo nggak bisa ngelihat motor mod dari satu sudut pandang yang lebih spesifik ke arah skuternya itu sendiri, karena modnya sendiri pasti lebih concern ke arah aksesorisnya, bukan kendaraannya nomor 2. Bodoh amat gua sama kendaraannya, yang penting masih enak dilihat, tapi ya utamanya di aksesoris ya gitu kan Jan. Nah terus Jan, kalau misalnya ada orang yang tertarik mau ngebangun Vespa kayak dengan konsep kayak lo gini gitu, lo punya tips-tips gitu gak sih? Nyambungin ke yang tadi ya, tips juga ya mungkin ya. Ya sebelum berfokus ke aksesoris, ya ada baiknya juga kita baikin, benerin unit agar terlihat enak dan benar gitu ya. Jangan salah masang emblem contohnya gitu, nggak sesuai tahun. Itu juga penting karena ada orang komunitas yang lain yang mentingin hal itu gitu kan. Originalitas dari unitnya sendiri gitu. Jadi itu juga tetap kita jaga. Gue masih banyak PR yang perlu dibenerin. Speedo juga, kayak contohnya speedo gitu. Kayak sampai kecil-kecil baut gitu yang harus diloboin lah, diminesin lah gitu kan, kayak baut-baut gitu. Nah balik ke pertanyaan lo tadi, tips and tricks ya, salah satunya itu. Terus ya nggak ada proses semalam jadi planning budgeting. Kalau teman-teman termasuk gua, kita bikin Excel. Microsoft Excel. Excel untuk budgeting, budgeting benerin unit, ngedetailin unit, sampai budgeting aksesoris besi-besi gitu. Lalu mau punya apa aja. Nanti kan udah ngobrolin ngeset apa nih aksesorisnya, lampunya apa nih, spionnya apa nih, ya, gini. Kayak tadi Vigano gitu. Oh kalau biar nggak belang-belang gitu kan, ada misalnya ada Ulma Vigano, jadi kalau Vigano ya Vigano lah, kalau Ulma lah gitu. Dan sesuaiin juga ke tahunnya, mungkin Ulma lebih ke 60s, Vigano lebih yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi di planning, di budget tentu. Nggak ada yang ya kalau lo tajir ya silahkan gitu kan ya. Iya itu juga tuh kan. Jadi ya nabung, proses, di budgeting, sharing sama teman-teman yang sudah melakukan.
soal sharing, lo nerima sharing gak sih? Maksudnya gini, anggaplah misalnya gue tuh pengen ngebangun Vespa dengan konsep mod gitu misalnya. Terus gue nggak tahu gue harus konsul ke siapa, atau ya gue tahu sebenarnya ini Rozan nih motornya udah duluan berkonsep mod gitu, cuman mungkin nggak enak gitu kalau misalnya mau nanya-nanya atau gimana. Lo open gak sih buat hal-hal kayak gitu? Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, kalau lo mau nge-DM lo atau gimana, lo open nggak sama hal-hal kayak gitu? Ya, mungkin kalau ini bisa dijawab atas nama Eclipse ya. Oke. Jadi kita bisa jawab bareng-bareng ya. Iya, dari Eclipse. Kebetulan kan kita semua admin Hmm. di IG, akun IG tersebut. Seperti yang lo tahu, banyak banget yang nanya Iya sih. A, B, C, D, dan ya siapapun itu yang lagi baca, tentu pasti kita jawab. Jadi tentu kita open. Dan ini hal yang penting Iya. kalau menurut kita ya. Jadi gini, kita tuh punya akun IG, gue, Rozan dan teman-teman lain di klub di Eclipse itu. Itu emang DM kita penuh dengan orang-orang yang istilahnya mau konsul lah ya, mau nanya-nanya, mau sharing tentang barang-barang mod itu. Ya nggak usah spesifik lo japri ke Rozan juga, ntar dia stres gitu kan. Lo bisa DM ke akunnya si The Eclipse ini, kita pasti akan balas gak sih? Kita pasti akan balas ya, maksudnya pertanyaan lo seputar mod ya, lo jangan nanyain soal chat ori atau apa-apa ya, kita nggak concern ke situ gitu kan, maksudnya ke arah detail-detail mod atau apa ya, monggo silakan di sharing, ntar bisa jadi dibalas sama Rozan, bisa jadi dibalas sama gue, bisa jadi dibalas sama siapa aja, karena semua orang yang ada di situ admin, siapa aja yang lagi baca ya dia bisa balas gitu gak sih? Oke, ada tips lagi nggak misalnya kayak kalau orang yang gue ngeri beli-beli dari eBay impor-imporan gitu, atau too much lah buat gue, terlalu mahal. Lo ada ini gak sih rekomendasi seller-seller lokal lah atau gimana terkait ini? Iya, kalau misalkan eBay ya, bisa sharing. Mungkin gue bisa lebih detail tentang eBay. Banyak lah teman-teman yang lebih ngerti cara bermain eBay gitu. Tapi ya kurang lebih ya atas pengalaman gue bisa sharing apa yang bisa gue kasih tahu terkait tadi, ngirim, gudang, pajak, mungkin kredit card atau ya PayPal. Adalah tips and tricks buat situ. Tapi kalau untuk alternatif mungkin, kebetulan ya teman-teman kita tuh kayak Om Doi gitu, dia buka just tip, dia bisa beliin. Lu kasih aja barangnya mau kayak mana, barangnya apa, nanti dia bisa cariin. Kalau nggak salah dia ambil dari market Jepang, dia main Yahoo Auction ya kalau nggak salah ya, dan dia bisa ngambilin. Ada teman di sana dia. Jadi lo akan nge-refer ke dia gitu. Kalau mau nitip barang gitu tuh. Oke. Tapi kalau mau, mungkin mau nyari yang custom atau local made, si Om Doi sendiri bisa bikin di custom, dan udah banyak yang bikin, nggak cuman dari kita aja. Barangnya proper gak? Proper, bagus kok, teman-teman udah pada bikin. Oke. Nah, itu dia tuh. Udah ngirim ke mancanegara malah kok. Kalau lo mau nyari besi-besian yang istilahnya well made, ada satu seller lokal itu ya, yang salah satu yang bisa lo refer tuh ya, si Om Doi itu nama IG-nya, Doi Scooter Shop. Dia oke aja nih, proper ya, dan dia udah ngejual ke luar Indonesia, which means it's export ya. Dia udah ekspor kemana-mana dan kualitasnya oke gitu. Jadi bukan besi-besian sembarangan lah, lumayan lah kualitasnya oke gitu ya. Oke, Jan, kayaknya itu aja yang kita bahas hari ini. Thank you banget nih udah mampir-mampir nih ya. Ini kalau diterusin kita bisa ngobrol sampai malam, Jan. Iya gak sih? Lu kalau lu mau tahu, gue sama Rozan tuh hampir tiap minggu, seminggu bisa 2 kali 3 kali kita teleponan aja, nggak jelas ya. Ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin Vespa lah, ngomongin apa. Tapi kali ini kita ngobrol di depan kamera ya, kita nggak bisa panjang-panjang ya nggak sih? Thank you banget men udah mampir. Thank you ya Jan. Oke, sekian jadi tentang pembahasan kita hari ini soal Vespa Supernya si Rozan. Kalau lo mau ngebangun Vespa dengan konsep seperti ini ya mudah-mudahan ini bisa jadi referensi. Oke, thank you. Dan nonton.